Sabi Sambon jubir OPM Papua. Sesumbar klaim sandra Teni dan beberkan video penyanderaan. Video juru bicara dari TPNPB beredar luas di media sosial yang mengatakan bahwa OPM akan terus melakukan perlawanan. Selain itu menurut Sabi Sambon jubir OPM bahwa penyerangan TNI merupakan kelanjutan deklarasi Yambi Puncak Jaya pada 2017 lalu dia juga membenarkan adanya penyanderaan. Menurut Sabi, bahwa saat ini rakyat Papua belum semuanya maju. Jika orang asli Papua maju tidak hanya TNI yang akan dihabisi, namun akan banyak lagi jatuhnya korban. Selain itu Sabi juga menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 9 pucuk senjata telah di tangan TPNPB yang artinya pihak OPM telah menyandera anggota TNI. Dari hari Sabtu hingga hari ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) masih berperang dengan TNI, ungkap Sabi. Dari sebaran rekaman suara yang beredar di media sosial, Sabi mengatakan jika penyerangan tersebut juga karena adanya penyerangan yang dilakukan oleh TNI pada tanggal 23 Maret lalu yang menyebabkan tewasnya warga sipil. Dilansir oleh @demit_is_back, Sabi menegaskan bahwa saat ini baru satu nama yang dinyatakan tewas akibat serangan TPNPB, namun sebenarnya ada 9 TNI yang tewas dan bukan 6. Sedangkan pihak TNI melalui Laksda Julius Wijoyono selaku Kapuspen TNI mengatakan bahwa pihak TNI baru menerima 1 personil TNI yang gugur dalam penyerangan tersebut. Beredar juga video yang memperlihatkan Teni saat dikurung di dalam hutan melansir dari kanal YouTube UB, Radar MEEPAGO TV yang berjudul OPM TPNPB Ndugama kurungkan Teni di hutan Papua. Sampai saat ini belum ada keterangan dari Teni mengenai video yang beredar tentang penyanderaan Teni itu. Laksda Julius juga mengungkapkan bahwa Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan jangan ragu-ragu atas serangan KKB Papua. Meskipun demikian, Laksda Julius belum dapat menginformasikan lebih detail tentang kondisi prajurit yang lainnya yang saat ini berada di beberapa lokasi. Laksda Julius juga mengungkapkan bahwa Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan jangan ragu-ragu atas serangan KKB Papua. Meskipun demikian, Laksda Julius belum dapat menginformasikan lebih detail tentang kondisi prajurit yang lainnya yang saat ini berada di beberapa lokasi. Hal tersebut dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga pihak TNI masih belum dapat menghubungi personil yang berada di lokasi. Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan mengirimkan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Bantah klaim KKB soal 6 prajurit gugir. Kasum TNI ungkap fakta sebenarnya 5 prajurit belum terkonfirmasi 1 prajurit gugur usai diserang KKB di Papua. Melansir dari Detik News, Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan menyampaikan informasi terkini terkait prajurit TNI yang diserang kelompok kriminal bersenjata KKB di Nduga, Papua Pegunungan. 1 orang prajurit gugur dan 5 lainnya masih belum terkonfirmasi keberadaannya. Tadi siang terakhir saya komunikasi dengan yang di lapangan. Kepastian yang gugur itu 1 orang. Itu Pratu Arifin. Itu yang terjadi hari Jumat, yang waktu kita penyergapan. Dia kena tembak, ujar Bambang Ismawan di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Senin tanggal 17 April tahun 2023. Yang lain-lain memang masih ada yang belum terkonfirmasi, tapi tinggal 5 orang, sambungnya. Bambang mengatakan 4 prajurit lain sudah kembali ke pos masing-masing. Dia mengatakan 4 prajurit itu kembali dalam keadaan sehat. Sementara itu, untuk 5 prajurit lainnya, Bambang belum dapat memastikan keadaan mereka. Dia menyebutkan sampai siang tadi masih dilakukan pencarian. Kita belum bisa memastikan, tetapi kalau lihat kasus sebelumnya yang 4 orang yang sudah kembali itu, kan kemarin dispekulasikan bahwa, mungkin yang 4 sudah gugur tapi ternyata tidak, kata Bambang. Jadi yang berita simpang siur kan banyak, jadi itu tidak benar. Yang terkonfirmasi meninggal 1 orang, yang hari Jumat itu, yang lainnya sudah kembali ke posnya masing-masing. Sambungnya, KKB sebelumnya menyerang tim TNI pencari pilot Susi Air, Kap Philip Mark Mertens, di Nduga, Papua Pegunungan. Seorang prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur setelah ditembak.
bahwa kejadian tersebut benar, yaitu prajurit TNI dari Satgas Yonif R321 GT yang bertugas dalam rangka pencarian pilot Susi Air di wilayah Mugi Mamkap Duga diserang dan ditembak oleh gerombolan KKB. Sabtu, tanggal 15 April, ujar Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Herman Taryaman dalam keterangan dikutip Detik Sulsel. Minggu, tanggal 16 April tahun 2023. Herman mengatakan prajurit gugur adalah Pratu Arifin. Sang prajurit gugur setelah ditembak dan jatuh ke jurang sedalam 15 meter. Satu orang prajurit atas nama Pratu Miftahul Arifin tertembak dan jatuh ke jurang sedalam kurang lebih 15 meter dan yang bersangkutan diketahui meninggal dunia, ujar Herman. Geram dengan ulah KKB, Komisi IDPR katakan KKB wajib dilumat. Mereka tak peduli HAM. Melansir dari Kompas.com, anggota Komisi IDPR fraksi Golkar Dev Laksono menegaskan teroris kelompok kriminal bersenjata KKB Papua harus diberantas. Apalagi, baru-baru ini KKB menyerang TNI yang sedang melakukan operasi pencarian pilot Susi Air, Philip Mark Metretens. Dalam peristiwa tersebut, seorang prajurit TNI tewas. Dev pun mendorong KKB segera ditumpas dari Indonesia. Sejak awal saya katakan, TNI harus bertindak tegas memberantas teroris ini. Mereka jelas-jelas pemberontak yang wajib dilumatkan dari bumi pertiwi, ujar Dev saat dimintai konfirmasi. Senin tanggal 17 April tahun 2023. Dev menjelaskan, KKB tidak pernah peduli dengan hak asasi manusia, HAM, yang mereka langgar selama ini. Bahkan, kata dia, KKB malah kerap menggunakan isu HAM demi gerakan separatis mereka. Mereka tidak pernah peduli dengan HAM siapapun, dan selalu menggunakan isu-isu tersebut untuk kepentingan separatis, tuturnya. Sementara itu, Dev juga mendorong agar pihak-pihak yang membantu KKB selama ini turut diburu. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono memaparkan kronologi soal peristiwa prajurit Satuan Tugas Satgas Batalion Infanteri, Yonif Rider 321, Galuh Taruna yang diserang KKB saat operasi pencarian pilot Susi Air, Philip Mark Metretens 37. Adapun penyerangan tersebut terjadi di distrik Mugi.